warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rina dengan PM 2310448. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah jaringan syarat tiruan mengenai prediksi data time series menggunakan dataset indeks standar pencemar udara atau ISPU DKI Jakarta. Dataset yang saya gunakan merupakan data kualitas udara harian di DKI Jakarta. Pada proyek ini saya memilih kolom X sebagai target prediksi karena kolom tersebut mempresentasikan nilai SPU maksimum setiap hari dan memiliki data yang lebih lengkap sehingga lebih stabil untuk proses pelatihan moda. Pekan 1, import dan eksplorasi dataset. Pada blok kode pertama saya mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu Pandas untuk mengolah data, Matplotlib untuk membuat grafik, dan modul files dari Google Colab untuk mengunggah dataset. Berikutnya, saya mengunggah file SPU DKEL CSV, kemudian membacanya menggunakan fungsi read CSV sehingga seluruh data dapat dimuat ke dalam data frame. Setelah data berhasil dibaca, saya melakukan proses data cleaning dengan menggunakan Dropna. Fungsi ini digunakan untuk menghapus seluruh baris yang memiliki nilai kosong atau null. Langkah ini sangat penting karena data yang kosong dapat menyebabkan proses normalisasi maupun pelatihan jaringan saraf, menghasilkan error atau menurunkan kualitas modal. Berikut saya mengubah kolom tanggal menjadi tipe datetime menggunakan PD2datetime. Setelah itu data saya urutkan berdasarkan tanggal agar urutan waktunya benar. Kemudian kolom tanggal saya jadikan sebagai indeks. Hal ini dilakukan karena dataset yang digunakan merupakan data time series sehingga urutan waktu harus tetap dipertahankan. Kemudian saya menampilkan informasi dataset menggunakan info untuk memastikan tipe data sudah sesuai serta melihat jumlah data setelah proses pembersihan. Pada akhir pekan 1 saya membuat grafik time series menggunakan Matplotlib dengan menampilkan perubahan nilai max terhadap waktu. Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa kualitas udara Jakarta mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Ada periode ketika nilai SPU meningkat cukup tinggi dan ada juga saat kualitas udara menjadi lebih baik. Grafik menjadi gambaran awal mengenai pola data yang nantinya akan dipelajari oleh model JST. Di sini pekan 2, preprocessing dan sliding window. Pada tahap kedua saya melakukan proses preprocessing. Langkah utama adalah mengambil kolom X sebagai target yang akan diprediksi. Kemudian saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scalar sehingga seluruh data berada pada rentan 0 sampai 1. Normalisasi diperlukan karena jaringan saraf lebih mudah mempelajari data yang memiliki skala yang seragam. Jika menggunakan nilai asli yang cukup besar, proses pembelajaran dapat menjadi lebih lambat dan kurang stabil. Setelah normalisasi selesai, saya membuat sliding window dengan ukuran window sebanyak 5. Artinya model akan menggunakan data kualitas udara selama 5 hari terakhir untuk memprediksi nilai pada hari ke-6. Bagi contoh, jika tersedia data hari pertama sampai hari ke-5, maka ke-5 data tersebut menjadi input atau X, sedangkan data hari ke-6 menjadi target atau Y. Selanjutnya saya mengubah hasil sliding window menjadi array menggunakan Navi agar dapat diproses oleh TensorFlow. Tahap terakhir pada pekan ini adalah membagi dataset menjadi 80% data training dan 20% data testing karena dataset ini merupakan time series. Pembagian data dilakukan berdasarkan urutan waktu tanpa melakukan pelacakan atau shuffle. Hal ini bertujuan agar model tidak mempelajari data dari masa depan ketika memprediksi masa lalu. Sini data pertama setelah normalisasi.
ada pekan ketiga perancangan arsitektur JST. Pada pekan ketiga saya membangun model menggunakan TensorFlow tipe sequential. Model terdiri dari satu input layer, dua hidden layer, dan satu output layer. Hidden layer utama memiliki 12 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU. Fungsi ReLU dipilih karena mampu mempercepat proses pembelajaran dan banyak digunakan pada jaringan saraf modern. Hidden layer kedua memiliki 8 neuron juga menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk membantu model mempelajari hubungan yang lebih kompleks. Kemudian output layer terdiri dari satu neuron. Tanpa fungsi aktivasi karena tugas yang dilakukan adalah regresi, yaitu memprediksi satu nilai numerik berupa nilai maksimum SPU. Setelah arsitektur selesai dibuat, saya melakukan kompilasi model menggunakan automator Adam dan loss Panstian mean squared error. Optimizer Adam dipilih karena mampu menyesuaikan proses pembelajaran secara otomatis sehingga pelatihan menjadi lebih efisien. Terakhir saya menampilkan model summary untuk melihat struktur jaringan beserta jumlah parameter yang akan dipelajari oleh model. Di sini pekan keempat, training dan monitoring. Pada pekan keempat saya mulai melatih model. Saya menggunakan 100 batch, yang berarti model mempelajari seluruh dataset sebanyak 100 kali. Sedangkan batch size saya atur sebesar 8. Artinya, dalam satu kali proses pembaruan bobot, model memproses dalam 8 data sekaligus. Saya juga menggunakan validation speed sebesar 20%, sehingga sebagian data training digunakan sebagai data validasi, berfungsi untuk memantau kemampuan model selama proses pelatihan. Setelah proses training selesai, saya menampilkan grafik training loss dan validation loss. Jika kedua grafik sama-sama menurun dan saling berdekatan, berarti model belajar dengan baik. Sebaliknya, apabila validation loss meningkat sementara training loss terus menurun, maka model mengalami overfitting. Berdasarkan hasil yang saya peroleh, grafik menunjukkan model mampu mempelajari pola data dengan cukup baik selama proses training. Nah, di sini pekan kelima, pengujian dan evaluasi modal. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi modal. Pertama, saya menggunakan modal predict untuk memprediksi data testing. Karena sebelumnya data telah dinormalisasi, maka hasil prediksi masih berada pada rentan 0 sampai 1. Oleh karena itu, saya menggunakan inverse transform agar hasil prediksi kembali ke skala asli nilai SPU sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya saya menghitung nilai root mean square error atau RMSE. Nilai menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap data sebenarnya. Semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik performa model. Saya juga menampilkan 5 data pertama yang berisi perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Terakhir saya membuat grafik perbandingan antara data aktual dan data prediksi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa prediksi mampu mengikuti pola perubahan data aktual. Meskipun masih terdapat beberapa selisih pada titik-titik tertentu, hal tersebut merupakan kondisi yang wajar karena kualitas udara.
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti cuaca, aktivitas kendaraan, industri, maupun kondisi lingkungan yang tidak seluruhnya tersedia di dalam dataset. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.